Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhnur Sodik di channel pendidikan. Pada video kali ini, sebagaimana video-video saya yang lalu, akan dibahas soal ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk soal nomor 36 sampai dengan nomor 40. Soal-soal dalam video ini sesuai dengan kisi-kisi soal ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Simak baik-baik. Di sini kalian akan mendapatkan pembahasan soal, trik cepat menjawab soal. Baik, kita mulai dengan soal nomor 36. Soal nomor 36, bacalah kalimat berikut. Koperasi sekolah menyediakan alat-alat tulis, pensil, pulpen, dan penggaris. Yang ditanyakan, perbaikan kesalahan tanda baca pada kalimat tersebut yang tepat. Kalimat-kalimat jawaban tentang penggunaan tanda baca koma dan tanda baca titik 2 dalam kalimat pemberian atau bilangan. Aturannya sebagai berikut. Pertama, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemberian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet, bukan barang asing lagi. Buku, koma, majalah, koma, dan jurnal, termasuk sumber kepustakaan. Kedua, tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemberian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Sekarang kita telaah jawaban soal yang tersedia. Jawaban A, koperasi sekolah menyediakan alat-alat tulis, pensil, pulpen, dan penggaris. Kesalahan jawaban ini adalah penggunaan tanda titik koma setelah alat-alat tulis. Jawaban B, koperasi sekolah menyediakan alat-alat tulis, pensil, pulpen, dan penggaris. Jawaban ini kurang tanda koma sebelum kata dan. Maka jawaban yang betul adalah jawaban C, yaitu koperasi sekolah menyediakan alat-alat tulis, titik 2, pensil, koma, pulpen, koma, dan penggaris. Letak kesalahan jawaban D tidak adanya tanda baca titik 2 pada pemberian. Soal nomor 37 berkaitan dengan cara menulis kalimat langsung yang benar. Terdapat beberapa ciri-ciri kalimat langsung yang perlu diketahui. Pertama, pada kalimat langsung, kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. Kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan menggunakan tanda baca koma. Lalu bagaimanakah aturan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia? Berkaitan dengan kalimat langsung ini diatur dalam penggunaan tanda petik. Aturannya sebagai berikut. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahkan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Di sini, merdeka atau mati dalam tanda petik. Berikutnya, kerjakan tugas ini sekarang. Perintah atasannya, besok akan dibahas dalam rapat. Kerjakan tugas ini sekarang terdapat di dalam tanda petik, kemudian besok akan dibahas dalam rapat juga di antara tanda petik. Penulisan kalimat langsung pun diatur dalam pemakaian tanda baca koma. Aturannya sebagai berikut. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Contoh lain, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, kata nenek, koma, karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Di sini tidak menggunakan tanda koma, tetapi dengan menggunakan tanda tanya. Masuk ke dalam kelas sekarang. Perintahnya. Di sini tidak menggunakan tanda koma, tetapi menggunakan tanda seru.
Berdasarkan uraian tersebut, jawaban soal nomor 37 adalah pada pilihan jawaban huruf A, kata nenek, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini terdapat di dalam tanda petik. Jawaban ini, baik penggunaan tanda baca koma maupun tanda petik, termasuk penggunaan huruf kapital, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Soal nomor 38 tentang slogan yang sesuai dengan ilustrasi bacaan. Yang ditanyakan, slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Apakah slogan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, slogan diartikan sebagai perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Saya bacakan teksnya untuk menemukan jawaban manakah kalimat slogan yang sesuai dengan bacaan. Berbagai cara bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengulangi penggunaan plastik, tidak menebang pohon, banyak menanam pohon, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sebagai bentuk nyata agar bumi yang kita tinggali bisa tetap indah, lestari, dan nyaman untuk ditinggali hingga generasi selanjutnya. Inti bacaan di atas adalah lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan agar bumi tetap indah, lestari, dan nyaman untuk ditempati. Dari pilihan jawaban yang tersedia, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Jaga lingkungan, bumi indah, lestari, dan nyaman. Soal nomor 39 berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam kutipan iklan. Untuk mendapatkan informasi penting dalam iklan, kita tempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menyimak atau melihat iklan tersebut dengan seksama. Kedua, mencatat pokok-pokok pembahasan yang terdapat dalam iklan tersebut. Ketiga, membaca pokok-pokok pembahasan tersebut dengan seksama. Jika kalian sudah mengikuti langkah-langkah tersebut, dapat dipastikan kalian dapat menemukan informasi yang sesuai dengan iklan. Baik, kita analisis soal nomor 39 ini. Dari bacaan tersebut kita dapat menemukan informasi barang yang dijual, yakni sebidang tanah atau 2 bidang tanah, letak atau alamat di Jalan Buah Batu, keadaan barangnya bagus dengan posisi menghadap ke timur, luas tanah 180 meter persegi dan 190 meter persegi. Jalan menuju ke sana atau jalan di sekitar tanah tersebut lebar yang merupakan akses jalan tol di kota. Berikutnya nomor kontak yang bisa dihubungi apabila ada orang yang berminat untuk membelinya. Selanjutnya kita memilih alternatif jawaban yang sesuai, maka kita bisa menemukan jawaban yang sesuai dengan ilustrasi adalah jawaban D. Soal nomor 40 merupakan soal terakhir dari sesi ini, tentang penutup teks pidato. Ada beberapa ciri penutup pidato sebagai berikut. Pertama, berisi permohonan maaf. Elemen pertama adalah permohonan maaf. Yang kedua, berisi imbauan. Penutup pidato biasanya berisi imbauan. Yang ketiga, berisi harapan. Serupa dengan imbauan, harapan juga bisa kamu pakai dalam contoh penutup pidato. Kemudian yang keempat, ucapan terima kasih. Yang kelima, doa. Dan yang keenam, simpulan. Dalam kaitannya dengan soal, penutup pidato harus relevan dengan teks yang dimaksudkan. Akan tetapi bisa jadi penutup pidato yang menjadi pilihan jawaban tidak sesuai dengan konteks pidato. Maka pilihan kita berikutnya menentukan penutup pidato yang sesuai dengan kaidah dan norma kebahasaan. Sebagai contoh soal nomor 40 ini, konteksnya tentang upaya penanggulangan limbah, tetapi pilihan jawabannya tidak menunjukkan isi yang dimaksudkan. Baik, saya bacakan pilihan jawaban satu demi satu. Pilihan A, sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatian hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Dengan pilihan A ini, kita belum menemukan masalah. Pilihan B, sekian uraian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Ada kemungkinan ungkapan sebesar-besarnya dalam kalimat "saya mohon maaf yang sebesar-besarnya" merupakan ungkapan yang tidak dianjurkan. Pilihan C, sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatian para hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Patut kita duga ungkapan para hadirin, kata hadirin dianggap bentuk jamak, maka tidak dianjurkan diperluas dengan kata para. Demikian juga dengan pilihan D yang menggunakan ungkapan hadirin semua. Kata hadirin menyatakan banyak, sehingga tidak dianjurkan diperluas dengan kata semua. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat terdapat pada pilihan jawaban A. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada kesempatan lain. Selamat menempuh ujian, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.